Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat malam. Terima kasih untuk hari ini. Engkau buat kami walaupun secara online, tapi kami tetap bersyukur kami bisa menjalankan ibadah kami pemuda ini melalui Zoom. Kiranya Engkau yang menyertai kami, Roh Kudus-Mu selalu ada buat kami. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Kau lancarkan ibadah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami, haleluya. Kita angkat satu buah pujian lagi. Seperti Rusa Rindu. Sekarang kita masuk sesi sharing. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing. Di sini ada yang sharing nggak? Gak ada yang mau sharing? Kata. Esther. Bi. Mungkin teman-teman yang di Zoom mau sharing. Kalau nggak ada kita lanjut firman aja ya. Oh, Pak Vikaris mau sharing. Ya, shalom semua teman-teman. Shalom juga Ibu Majelis, Ibu Wahyu. Ya,
sharing dari saya. Selama seminggu ini banyak orang-orang yang saya kenal positif COVID, juga lingkungan sekitar keluarga di Jakarta, lingkungan tempat ibu kerja, itu sudah banyak yang terkena COVID. Dan dalam masa-masa yang seperti ini, selain kita diingatkan untuk waspada, juga kondisi ini secara pribadi mengajak saya untuk lebih mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengandalkan Tuhan bagi diri saya, namun juga mengajak keluarga saya, orang-orang yang saya kenal untuk lebih mengandalkan Tuhan lagi. Jadi kejadian COVID ini, khususnya kejadian yang belakangan ini terjadi, lebih membuka mata saya sehingga saya melihat lebih jelas saya, keluarga saya itu bukan apa-apa jika tanpa Tuhan. Sedikit sharing dari saya seperti itu. Kiranya kita semua tetap waspada dan terus mengandalkan kekuatan Tuhan, saling mendukung sebagai pemuda-pemudi Tuhan di Gereja Tuhan di GKPB Tiberias Kepaon. Itu saja sharing dari saya. Terima kasih, Kak. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi? Kak Angel? Kak Angel mungkin? Gak ada? Ada dari Kak Angel. Ada? Ada. Udah kita lanjut masuk firman yang akan dilayani oleh Wahyu. Sebelum itu, kita angkat satu pujian lagi. Dengan sayap.
Silakan Bu Wahyu. Baik, selamat malam teman-teman pemuda, pemudi. Shalom. Halo. Shalom. Salam. Sehat semua ya hari ini ya, malam ini ya. Sehat. Semangat. Semangat. Ya, Semangat. Tata sehat selalu Tata. Ya. Ini berapa orang yang hadir ya? 8, 2, 3, 4, Siapa aja nih? Berapa orang yang hadir ini? 7, 8, 9, 5, 8. 8. Sama Angel 9. Sama Bu Ayu 10. Sama Bu Ayu 10. Ya. Tetap semangat. Ada Joey juga di sini. 10,5. Tetap semangat. Ya. Joy hitung berapa? Joey setengah bagian. Ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sungguh kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kepada Engkau, sebab kami mempunyai hak istimewa untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh senantiasa Tuhan memiliki hati yang terbuka dengan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, terlebih lagi kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu ini juga, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Tuhan saja yang ada pada hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suara saya jelas ya? Dengar ya? Sip. Ya. Saya mengajak kita semua untuk baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Sudah semua ya? Siap saya baca ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat antara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya di seluruh bumi tahu
bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan memberikan judul renungan kita pada malam hari ini adalah potensi diri. Jelas ya suara saya ya? Oke, jelas ya? Jelas. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa cerita Daud dan Goliat ini seperti suatu hal yang biasa yang kita dengarkan. Ya, kita tahu bagaimana juga pergumulan Daud dan Goliat. Kita juga tahu bagaimana kemenangan Daud melawan Goliat. Seringkali ya kita mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat ini dari sekolah minggu sampai remaja, kemudian pemuda, bahkan di kebaktian umum biasa kita mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat yang sering sekali dikaitkan dengan permasalahan hidup. Ya, permasalahan hidup, bagaimana mengatasi permasalahan hidup. Tapi hari ini kita belajar tentang bagaimana potensi Daud ya yang dihidupkan gitu ya melalui pergumulannya dengan Goliat. Itu yang kita akan lihat pada malam hari ini. Karena itu saya memberikan renungan kita judulnya dengan potensi diri. Potensi itu dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan hanya dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Jadi potensi itu tidak akan pernah menjadi sebuah fakta jika kita tidak menghidupkan potensi itu. Ya. Semua orang punya potensi, tapi tidak akan pernah menjadi sebuah fakta di dalam kehidupannya bahwa potensinya hidup itu bahwa potensinya itu ada jika dia tidak menunjukkan perkembangan dirinya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat potensi Daud, ya potensi Daud yang dianggap oleh keluarganya itu tidak mampu, bahkan diremehkan oleh kakak-kakaknya, dia mampu untuk menghadapi Goliat. Yang pertama yang seringkali menghalangi kita untuk mengembangkan potensi diri kita itu adalah rasa takut. Ya. Rasa takut seringkali menjadikan kita untuk merasakan apa? Rasa yang menyedihkan sebenarnya di dalam diri kita karena kita tidak bisa mengembangkan diri gitu ya. Rasa takut itu yang membuat kita ini kurang bisa berkembang. Sama seperti ketika bangsa Israel menghadapi intimidasi dari Goliat. Di dalam ayat-ayat sebelumnya itu ya, kita melihat bagaimana ketakutannya bangsa Israel ketika bangsa Israel melihat Goliat ya. Ketika bangsa Israel melihat Goliat, bangsa Israel itu dipenuhi dengan rasa takut. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, kata takut itu sebenarnya bukan hanya perasaan takut saja, tapi perasaan takut yang berlimpah-limpah gitu ya.
perasaan takut yang banyak sekali, gitu ya. Nah, itu yang membuat bangsa Israel itu tidak sanggup untuk menghadapi Goliat. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari potensi bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Kebayang nggak? Kalau bangsa itu yang dipilih oleh Allah artinya apa? Sumber kuasa ada, potensi-potensi besar ada bagi bangsa Israel. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya itu ada, sangat besar potensinya. Tetapi lihatlah bagaimana mereka begitu ketakutan, ya, di dalam menghadapi Goliat. Ya, ini yang menghalangi sebenarnya yang seharusnya bangsa Israel itu mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa dengan potensi-potensi yang ada. Di situ ada Eliab, kakaknya Daud. Ada orang-orang besar di tengah-tengah perang itu. Tetapi mereka takut untuk melihat Goliat karena memandang Goliat sebagai apa ya? Sudah viral sebelumnya. Kalau bahasa sekarang itu viral sebelumnya gitu ya. Sudah viral gitu ya. Sudah viral terus diberitakan tentang kehebatannya Goliat ini. Dan ketika melihat, akhirnya semuanya juga kelihatan seperti sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa dihadapi. Gitu ya. Inilah yang menghalangi potensi diri bangsa Israel untuk berkembang itu tidak ada. Ya. Kita juga perlu merasa, kita perlu juga menghilangkan rasa takut dalam kehidupan kita untuk kita lebih lagi berkembang di dalam kehidupan kita ya saudara-saudara. Minder, perasaan minder dan tidak percaya diri juga menjadi penghalang yang terbesar di dalam mengembangkan potensi diri kita. Kita perhatikan di dalam ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi Saul berkata kepada Daud, ini seorang raja loh ya, raja Israel, orang yang mempunyai potensi besar, orang yang diurapi oleh Tuhan, ya, orang yang mempunyai misi khusus untuk memimpin bangsa pilihan umat Allah, minder. Perhatikan ini, seorang pemimpin minder. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini ya, minder, tidak percaya diri. Sedangkan Saul sendiri sebagai seorang pemimpin, seorang prajurit yang sudah bertahun-tahun menjadi prajurit, dia juga merasakan ketidakmampuan. Oleh karena rasa takut tadi ya, sehingga minder itu muncul. Tidak bisa akhirnya mengembangkan potensi diri. Kepemimpinannya menjadi hilang, kepercayaan diri itu hilang ketika dia meninggalkan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan ya. Banyak akses sebenarnya kepada Tuhan. Sebagai pemimpin bangsa Israel itu sebenarnya banyak sekali akses kepada Tuhan, tapi itu tidak digunakan. Sehingga kekuatan diri, ketika dia bercermin, kekuatan dirinya itu nggak ada. Potensi dirinya menjadi kendor, ya. Tidak terbangun. Karena perasaan minder tadi. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemuda-pemudi juga kita mungkin sering ya menghadapi hal-hal seperti ini. Apa yang membuat saudara minder? Oh, mungkin kalau cewek-cewek kurang merasa cantik, mungkin ya bisa jadi juga ya. Mungkin merasa bodinya tidak semlohe gitu ya. Atau apa saja bisa menjadi seseorang itu menjadi minder. Tetapi
saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara harus menyadari bahwa saudara itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di posisi-posisi yang seharusnya tepat. Walaupun kelihatannya sepertinya tidak tepat, tapi Tuhan mau menaruh saudara itu pada tempat yang tepat untuk apa? Menggali potensi diri saudara. Ya, untuk membangun potensi saudara. Di dalam pelayanan misalnya ya. Saudara punya banyak potensi sebenarnya di dalam pelayanan, hanya kadang-kadang kita kurang untuk membangun potensi. Sekarang setelah ada Kak Vikaris itu, Kak Vikaris luar biasa ya, sudah mengajak pemuda-pemudi untuk aktif di dalam pelayanan musik. Baru kita bisa melihat potensi, ternyata Leni hebat loh, bisa nyanyi luar biasa. Ada Abigail yang bisa ambil bagian dalam pelayanan. Ternyata ada potensi-potensi itu. Gitu ya. Nah, itu satu contoh yang luar biasa buat kita. Mungkin ada lagi potensi-potensi lain yang bisa mengembangkan, yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah jemaat, atau di tempat kerja kita yang sudah bekerja, di sekolah, tempat kita bersekolah, ada potensi-potensi diri yang bisa kita kembangkan. Sama seperti Daud, saudara. Ya, seperti Daud. Daud ini kalau kita melihat dari latar belakang Daud ini adalah seorang gembala, ya, biasa memimpin domba. Ya, kemudian, tetapi dia bisa mengalahkan Daud itu sebuah proses loh, bukan sesuatu yang mudah untuk dia hadapi. Ada proses di dalam diri Daud. Kita perhatikan di situ Daud ketika ditanya oleh, masa sih kamu mampu gitu? Oh, tahu nggak? Aku ini biasa melawan binatang-binatang buas. Ya, ada potensi. Ya, walaupun dia berhadapan dengan binatang bukan dengan Goliat, tapi dia punya potensi untuk itu. Tapi potensi itu didorong oleh sebuah kepercayaan gitu ya, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Ini dua hal yang harus saudara juga menjadi pertimbangan kita ya di dalam kita menggali potensi diri kita. Ada hal-hal yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Sama seperti Daud, sebagai seorang gembala, dia mempunyai potensi untuk mengalahkan Goliat. Dilihat dari bagaimana dia mengembalakan domba-dombanya, bagaimana dia menjaga domba-dombanya, bagaimana dia ingin sekali gitu ya menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Daud ini orang yang luar biasa ya sebenarnya, saudara-saudara, sampai dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan di dalam dia mengembalakan domba-dombanya, gitu ya. Itu menjadi suatu juga potensi dia secara rohani. Bukan saja dia mempunyai potensi dari sisi kemampuannya, tapi juga dia secara rohani mempunyai potensi yang luar biasa, sehingga potensi itu digali terus-menerus dengan pengalaman bersama Tuhan sampai tercipta banyak mazmur yang digubah oleh Daud untuk menyatakan betapa Tuhan itu baik, ya, betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan Allah itu menyertai kehidupannya. Ini potensi yang dikembangkan oleh Daud. Ya. Jadi itu hal yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang penghalang yang terbesar dari potensi diri untuk berkembang itu adalah berpuas diri. Cepat puas dengan apa yang kita buat. Ya. Cepat merasa, wah ini sesuatu yang luar biasa.
yang sudah saya lakukan. Cukup dah sampai di sini. Tidak ya, tidak seperti itu. Sebuah potensi itu harus terus dikembangkan. Jangan cepat untuk berpuas diri. Manusia memang suka yang instan-instan sih. Apa-apa sukanya instan. Kurang suka dengan proses. Sehingga seringkali tidak mau untuk diproses di dalam membangkitkan atau membangun potensi diri itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengejar ya hal-hal yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita, potensi itu. Mengejar potensi kita, menggali sedalam-dalamnya. Potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk membangun pribadi saudara, untuk membangun rohani saudara, untuk membangun gereja saudara, untuk membangun bisa lebih luas lagi bangsa dan negara. Maksudnya, apa yang saudara bisa kembangkan di dalam pekerjaan saudara? Tetap menjadi apa? Saksi Tuhan. Sama seperti Daud. Ya, sama seperti Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat yang kita sudah baca tadi firman Tuhan. Ya. Di dalam ayat 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan Tuhan. Jadi di dalam setiap kita membangun potensi diri, selalu harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Menyertakan Tuhan, rasa takut boleh ada, bagaimana dengan masa depan boleh ada, rasa minder mungkin perlu ada supaya saudara itu bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, gitu ya. Jangan cepat berpuas diri, karena semua apa yang kita kerjakan itu ya, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Tuhan yang hidup di dalam kita, yang juga mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua, pemuda-pemudi, mari kita belajar untuk menggali potensi diri kita. Apa potensi diri kita? Mari kita kembangkan bersama-sama. Seperti Daud, dia mempunyai potensi yang luar biasa. Ya. Potensi untuk mengalahkan Goliat. Hal perkara kecil yang dia lakukan, tetapi itu mendatangkan sesuatu yang besar bagi bangsa Israel dan juga bagi dirinya sendiri. Kemudian dia bisa menjadi seorang raja. Ya. Kemudian dia bisa mengubah begitu banyak mazmur, puisi-puisi yang menyatakan kebesaran Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun dia seorang gembala domba, dia dianggap oleh kakak-kakaknya, tidak ada apa-apanya, sebab dia masih muda, sebab dia masih kemerah-merahan. Demikian juga dengan saudara, sebagai pemuda-pemudi, ya, jangan seorang pun menganggap engkau muda, gitu ya. Tapi tunjukkanlah bahwa saudara ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang imamat rajani pilihan Allah. Mari kita bersama-sama, saudara, sebagai bagian dari jemaat GKPB Tiberias, pemuda-pemudi, dengan segala yang sudah saudara persembahkan di dalam pelayanan saudara sebagai pemuda-pemudi, mari tambah lagi potensi-potensi saudara yang bisa dibangun untuk membangun gereja kita,
di GKPB Tiberias. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Mungkin Pak Vikaris nanti bisa berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas firman-Nya. Mana kita diajarin buat meningkatkan potensi diri kita untuk mengembangkan diri kita lagi dalam segala aspek kehidupan kita. Terima kasih Bu Wahyu. Sekarang kita lanjut ke dalam doa syafaat. Karena kita nggak terlalu banyak juga, ini mau ada beberapa pokok doa, yaitu bangsa dan negara. Ini minta Abi buat doa untuk bangsa dan negara. Terus untuk persekutuan, Abi ini minta Kak Esther. Terus untuk keluarga, pekerjaan dan pendidikan, ini minta Kak Tata mau doain pendidikan, pekerjaan, keluarga. Keluarga, pendidikan, pekerjaan. Apa lagi Kak? Ibadah besok sama COVID. Iya. Terus untuk ibadah besok sama COVID-19 sekalian penutup itu Pak Vikaris. Mungkin ada yang mau minta didoain biar sekalian. Kak Delisha mungkin. Kak Delisha. Lanjut, masih di jalan. Ya udah. Ada lagi? Ada nih? Yesa mungkin ada yes? Enggak. Benar. Thailand. Ya. Halo, kedengeran? Enggak ada. Oke. Arvensia mungkin ada yang mau di. Enggak ada. Nggak ada. Kak Esther. Kak Guntur. Dek, kan lagi di jalan kedengeran nggak Kak? Yang doa nggak Kakak kan? Enggak, bukan Kakak. Maksudnya ini Saja Dek, lagi udah hampir setahun sakit pinggangnya Kakak nggak hilang. Mungkin di kesehatan minta tolong. ya, siapa yang doain? Oh. Ya, nanti Kak. Jadi kesehatan siapa? Ingat nih Kak. Harus kita Sampai gitu. Siapa? Apa ya? Ada kesehatan. Aku loh. Doain apa aja tuh saya? Pendidikan, keluarga. Ada lagi. Gue nama Kak Tata ya. Katanya bentar aja ya Kak. Kak Iren. Airin. Iya, halo. Gimana? Mungkin ada yang mau didoain Kak? Enggak. Silakan lanjut ya. Kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi itu aja ya. Bangsa negara, Miguel. Terus persekutuan,
Itu Kak Esther. Ya. Pendidikan, keluarga, kesehatan, pekerjaan. Kata Iya tuh banyak kali. Pendidikan, keluarga, pekerjaan, kesehatan. maksudnya kesehatan buat Kak Guntur. Terus enggak ikhlas. Terus sama terakhir COVID-19 sama ibadah buat besok sekalian penutupan Pak Karis. Ya. Oke, mari kita berdoa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Malam ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bagi pemerintah dan jajaran-jajarannya, kau selalu tuntun dan berikan hikmat mereka untuk bisa menjalani tugas mereka dengan baik dan benar. Juga kiranya kami sebagai rakyat bisa mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu menetapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, hingga COVID-19 ini cepat berakhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kami bisa berkumpul malam ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah pemuda yang telah dibawakan oleh Bu Wahyu ya Tuhan. Berkatilah persekutuan kami pemuda Jemaat Tiberias ya Tuhan, agar pemuda kami semakin hari semakin giat untuk melayani Tuhan, semakin giat untuk mencari Engkau, dan semakin berkenan hidupnya di dalam Engkau ya Tuhan. Berkatilah pemuda kami Tuhan, supaya tidak hilang-hilangan lagi ya Tuhan, karena Engkau yang punya pemuda ini Tuhan. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan dan berkat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau telah membimbing kami dan keluarga kami masing-masing di tempat Tuhan Yesus. Engkau beri kami kesehatan Tuhan Yesus, Engkau beri kami berkat Tuhan Yesus yang bercukupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa Tuhan Yesus bagi pendidikan kami Tuhan Yesus, bagi teman-teman kami yang masih sekolah Tuhan Yesus. Berkati pendidikan mereka Tuhan Yesus, semoga Engkau lancarkan segala ujian-ujian yang mereka hadapi sekarang Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus teman-teman kami yang sedang bekerja Tuhan Yesus, semoga Engkau berikan kelancaran dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan Yesus untuk berdoa bagi keluarga kami di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, yang kiranya ada yang lemah karena sakit Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatan kami, keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus, agar Engkau selalu beri kami keadaan tubuh yang sehat Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa bagi Kak Guntur Tuhan Yesus yang sedang mengalami sakit pinggang Tuhan Yesus selama 1 tahun ini Tuhan Yesus. Semoga Engkau cepat angkat penyakitnya dia Tuhan Yesus, semoga dia bisa sehat kembali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi teman-teman kami Tuhan Yesus yang belum hadir pada ibadah ini Tuhan Yesus. Semoga Engkau ingatkan pada mereka Tuhan Yesus agar bisa kembali beribadah pada Sabtu depan Tuhan Yesus. Itulah seru doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Ya Aba, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai berlangsungnya ibadah pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon penyertaan Tuhan atas ibadah yang akan berlangsung esok hari, di mana jemaat Tuhan di GKPB Tiberias Kepaon akan melangsungkan ibadah offline juga online. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, di dunia saat ini, di mana pandemi COVID khususnya di Indonesia semakin merebak. Saat ini Tuhan, kami memohon di tengah-tengah kekhawatiran yang kami alami, di tengah-tengah ketakutan yang kami rasakan, kiranya Tuhan, Engkau yang tolong kami, jemaat Tuhan di GKPB Tiberias Kepaon, agar kami tetap memiliki kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami mengupayakan diri untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kiranya Engkau yang memberikan para pelayan Tuhan yang akan bertugas besok kesehatan. Engkau yang memberkati ibu-ibu PWDK, juga teman-teman pemuda, Bapak Koster beserta keluarga, juga Engkau yang memberkati Bapak Ibu Majelis di dalam menjalankan tugasnya esok hari. Dan pada malam hari ini juga kami memohon berkat pertolongan Tuhan hadir bagi mereka yang bertugas di garda terdepan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan mereka kesungguhan hati serta hikmat di dalam masa-masa yang berat ini. Kiranya juga hikmat Tuhan beserta dengan kami para pemuda-pemudi Tuhan sehingga kami dapat terus hidup taat pada protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Sesulit apapun, sebosan apapun kami saat ini menjalani hal-hal baru tersebut, kiranya Engkau yang tolong kami agar kami dapat menjadi teladan yang baik. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi seru dan doa kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang betul mengasihi kami. Terpujilah Engkau Allah yang melindungi dan memberikan kemenangan kepada Daud. Saat ini Tuhan, dengan hikmat-Mu, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, masa depan gereja Tuhan di GKPB Tiberias Kepaon di dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa syafaat kami pada malam hari ini ya Bapa, kami mau dasarkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita untuk untuk lagu penutup kita angkat pujian berkat kemurahan.
Untuk menutup ibadah kita berdoa berkat. Dimohon buat Pak Vikaris untuk melayani doa berkat. Teman-teman yang terkasih, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut join. Sebelum itu kita foto dulu. Semuanya pada on cam. Ayo guys. Pada on cam. Bentar, dari lampu dulu. Siapa tuh? Bisa datang jam 8.30. 1, 2. Tunggu. Kak Ilan ingat besok datang jam 8.30. Disuruh Kak Vikaris. 8.30 di sini loh. Ya 8.30 di sini. Gak boleh telat. Ayo guys, foto. Ayo foto. Ya, Lan nomor 1, 2, 3. Aku. Hah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini sekali. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih lagi. Terima kasih semuanya. See you.